Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, senang menjumpai saudara dalam renungan pagi hari ini. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 2. Saya baca, saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang saya ingin saudara perhatikan dan lakukan dalam renungan pagi hari ini. Yang pertama, janda ini datang pada Elisa. Sewaktu dia datang pada Elisa dan berkeluh kesah tentang kesulitan dan masalahnya, maka saudara, jawaban Elisa adalah, "Apa yang bisa aku perbuat bagimu?" Jawaban ini menunjukkan bahwa Elisa itu manusia biasa. Elisa itu sama seperti kita. Dia berkata, "Apa yang bisa ku perbuat? Masalahmu seperti itu, apa yang bisa ku berbuat?" Nah saudara, hal yang kedua, Elisa berkata seperti ini, "Ibu, di rumahmu apa yang ada?" Saudara, janda ini berkata, "Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya sebotol minyak." Saudara yang dikasih Tuhan, Elisa berkata apa? "Ibu, pulanglah ke rumahmu, mintalah bejana-bejana kosong pada tetangga-tetanggamu, kemudian masuklah dalam rumahmu engkau dengan anakmu, tutuplah pintunya, kemudian botol tadi yang engkau punyai, ya, engkau tuang ke dalam seluruh bejana-bejana kosong tadi. Mana yang penuh, angkatlah." Saudara, apa yang saya ingin sampaikan seperti ini. Elisa belum melihat, tetapi dia yakin bahwa itu bisa terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan hasilnya kosong. Kalau perempuan ini atau janda ini hanya mendengarkan jawaban Elisa, bisa saja dia pulang dan berkata, "Aduh, saya pulang, saya kira saya dikasih uang kah untuk bayar hutangku, saya kira saya dikasih kekayaan kah untuk melunasi hutangku," dan sebagainya. Tetapi saudara, sebagai istri dari seorang nabi, janda ini pulang dengan iman. Setelah mendengarkan perkataan Elisa, maksud saya, dia pulang dengan iman. Dan dia melakukan apa yang Elisa katakan. Dan terjadilah saudara, dari sebotol minyak itu, maka semua bejana-bejana yang kosong tadi terisi penuh. Hal kedua yang saya ingin bagikan dan saudara kita harus perhatikan dan lakukan dalam peristiwa ini adalah, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Janda ini berkata kepada Elisa, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Saudara, takut akan Tuhan berarti orang itu hidup dalam kebenaran. Takut akan Tuhan berarti orang itu hidup dalam percaya. Dan Alkitab berkata, saudara, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Allah pasti perhatikan. Terbukti saudara yang dikasih Tuhan, bahwa karena takut akan Tuhan, ya, suami dari janda ini takut akan Tuhan, maka Allah perhatikan kebutuhan daripada janda ini dan kedua anaknya, walaupun suaminya sudah mati. Raja Daud berkata seperti ini, "Dahulu aku muda, sekarang aku telah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, ya, meminta-minta atau anaknya meminta-minta roti." Artinya saudara, ini pengalaman Raja Daud. Dan mari ini jadi pengalaman kita. Ada begitu banyak masalah yang akan kita jumpai. Tapi yakinlah, selama kita di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, selalu akan ada jalan keluar. Katakan amin. Hal yang ketiga saudara, tanggung jawab itu harus diselesaikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita sudah membaca. Janda ini berkata, "Penagih hutang sudah datang ke rumahku dan akan mengambil kedua anakku." Saudara, jadi sewaktu suaminya sudah mati, janda ini mengalami masalah. Ya, dia harus melunasi hutang.
belum lunasi hutang, kedua anaknya akan diambil jadi budak. Bukankah ini yang sering kita alami? Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Saudara, inilah yang dinamakan kehidupan. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus melihat solusi yang terbaik. Dan saya ingin berkata solusi yang terbaik itu di dalam Tuhan. Terus apakah kita harus melepaskan tanggung jawab? Tidak, saudara. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Itu sebabnya, saudara, bagaimana caranya menyelesaikan tanggung jawab itu? Datang pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan saudara, tadi kita belajar, waktu kita hidup takut akan Tuhan, Allah tidak permalukan kita. Tapi kadang-kadang, saudara, kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Tindakan kita mempermalukan Allah. Banyak orang percaya diberikan jabatan, diberikan tanggung jawab yang besar oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh organisasi, dan seterusnya. Tetapi tindakannya mempermalukan Allah. Tanggung jawab yang diberikan disalahgunakan. Maka banyak kali kita mendengar ada yang korupsi, ada yang terlibat penipuan, dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi contoh. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi teladan. Selesaikan tanggung jawab itu. Cara menyelesaikannya. Janda ini, saudara, pasti sewaktu penagih hutang datang ke rumahnya, akan ada komunikasi. Janda ini mungkin berkata dan meminta kemudahan. Saudara, dia dengan niat baik berjanji akan melunasi hutangnya. Saya ingin berkata, kalau ada niat baik di dalam hati kita, maka pasti Tuhan berkati. Kalau ada kemauan kita, ada keinginan kita untuk menyelesaikan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan, gereja, dan diri ini, pasti ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Katakan amin, haleluya. Maka saudara bisa melihat, saudara, mungkin di tangan saudara, ya, hanya ada sebotol minyak. Tetapi saya ingin berkata, minyak itu bisa tidak berkesudahan. Minyak itu bisa mencukupkan kehidupan saudara. Ayat ini berkata, kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata apa? Elisa berkata apa? Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan apa? Hiduplah dari lebihnya. Jadi saudara, Allah tidak pernah tidak menyelesaikan masalah kita. Kita yang harus bertindak. Dengan tuntunan Tuhan kita bertindak. Janda ini membayar hutangnya dan ada lebihnya untuk kehidupannya. Haleluya, inilah yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi saudara, perhatikanlah dan lakukanlah dalam persoalan atau dalam renungan kita ini, bahwa 3 hal ini harus kita perhatikan, yaitu datanglah pada Tuhan, sebagaimana janda ini datang pada Elisa, ya, menyelesaikan masalahnya, mencurahkan isi hatinya pada Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, selesaikan tanggung jawabmu. Kalau ada niat yang baik, Tuhan pasti berkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami diajar dalam renungan pagi ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menyelesaikan segala tanggung jawab kami, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin di tangan kami terlalu sedikit, tapi kalau kami mengandalkan Tuhan, kami hidup benar dan datang pada Tuhan, kami akan melihat mujizat terbesar terjadi. Terima kasih Bapak buat renungan ini. Berkati setiap yang menonton acara ini. Berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Dan apapun yang mereka sentuh dalam takut akan Tuhan. Nyatakan kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang peduli dengan kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, amin.